Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tetap taat dalam segala keadaan, yang menekankan bahwa pergumulan, permasalahan, ancaman seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Asal kita tetap taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendampingi, memampukan menjalani semuanya dengan baik. Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, khususnya ketika kami berada dalam pergumulan, dalam kesulitan,
dalam berbagai macam masalah, kami merasakan kehadiran-Mu, merasakan pertolongan-Mu, merasakan pendampingan-Mu yang luar biasa. Sehingga seberat apapun pergumulan permasalahan yang kami hadapi, bersama dengan Tuhan, kami akan dimampukan menyelesaikan, menjalani, sehingga kami berhasil dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 38 bagian A. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Maria mendapatkan kabar dari malaikat. Kabar itu di satu sisi merupakan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, karena Maria dipilih menjadi satu-satunya seorang bunda dari seorang juru selamat dunia, yaitu Kristus Sang Immanuel. Tetapi di sisi lain, saudaraku, anugerah itu membawa risiko yang sangat besar, karena pada waktu itu dia belum menikah dengan Yusuf. Ketika dia hamil, tentu akan menjadi pertanyaan yang sangat besar, khususnya bagi Yusuf, bagi keluarganya. Sangat mungkin Yusuf akan meninggalkan Maria. Dan sangat mungkin keluarga Yusuf, keluarga Maria pun akan menilai Maria sebagai seorang perempuan yang tidak baik. Di satu sisi ketika masyarakat tahu, Maria juga bisa terancam hukuman rajam, dilempari batu sampai mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu sudah sangat disadari Maria, sehingga dia awalnya mengatakan, mana mungkin semua terjadi. Kemudian ketika malaikat Tuhan menekankan bahwa ini merupakan rancangan Tuhan, Maria dapat anugerah yang luar biasa. Akhirnya Maria menyadari seberat apapun resiko yang dia ambil ketika Tuhan memakai dirinya menjadi sarana keselamatan dunia, maka Tuhan pun akan memampukan, akan melindungi, akan membuat semuanya berhasil. Sehingga dia mengatakan, Tuhan, aku adalah hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Maria pun menjalani proses, semuanya berjalan dengan lancar, sampai Kristus, Sang Juru Selamat, lahir di dunia. Saudaraku dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadangkala sebuah anugerah, sebuah berkat, sebuah pelayanan yang Tuhan kehendaki kita lakukan, seringkali juga membuahkan resiko yang tidak mudah. Ada tantangan di situ, ada hambatan di situ, demikian juga ada kesulitan di situ. Tetapi ketika kita mengatakan, Tuhan, aku adalah hamba Tuhan, jadilah kehendak-Mu, ada kepasrahan kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan menguatkan, Tuhan pun akan mendampingi, Tuhan pun akan memperlengkapi, sehingga kita di tengah-tengah kepasrahan kita kepada Tuhan akan dibuat berhasil menjalani pelayanan itu, berhasil dipakai Tuhan sebagai sarana menjadi berkat dalam kehidupan kita kepada orang lain. Saudaraku, mari kita seperti Maria, taat kepada Tuhan dalam segala keadaan dan mengatakan, aku hanyalah hamba-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Amin. Dalam segala perkara
sekarang. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat.
Tuhan, jangan biarkan kami menyerah, jangan biarkan kami kalah dengan keadaan, tetapi mampukan kami untuk mengalahkan keadaan, tetap tabah dalam segala kesulitan hidup, karena kami semakin diyakinkan bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada di sekitar kami, menguatkan, memampukan kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memakai khususnya panitia Natal untuk mempersiapkan serangkaian acara Natal di gereja kami masing-masing. Sehingga baik malam Natal, kebaktian Natal maupun perayaan Natal boleh berjalan dengan baik. Dan kami sebagai umat-Mu sungguh-sungguh boleh merayakan dan sungguh-sungguh boleh semakin diyakinkan bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada untuk kami, sehingga kami boleh dikuatkan, tabah dalam segala keadaan, dan senantiasa menyatakan, aku hamba-Mu yang harus melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.